Halo Marios, welcome back to channel YouTube Dewan 12. Nah, kalian pasti melihat kali ini kita berbeda. Karena kita ada di ruangan meeting El Warrior. Dan sebelum mulai, aku perkenalkan dulu, namaku Feni, Arga, Ada Lucius. dan ada satu lagi yang baru nongol, itu adalah Aisyah. Halo. Halo Aisyah. Aisyah juga member El Warrior dan dia yang paling sibuk di sini memang. Ya pokoknya Aisyah bagian administrasi, banyak ngurusin macam-macam lah gitu. Dan kali ini Aisyah muncul karena tetap akan membantu kita semua di sini ya Syah ya. Iya. Membantu menjawab semua pertanyaan. Ya. Jadi Membantu, pertanyaan Iya ini kan? dijawab akan sama dia sendiri. dia membantu kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari viewers. Gitu. Jadi nanti kita yang nanya ya Syah. Ya. Kita nemenin aja di sini, Sa. Ceritanya gitu. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari waktu kita menaruh post tentang Q&A session dengan Adam dan Feni sebenarnya. Cuman kali ini kita tetap memunculkan Arga karena Arga itu sangat kontroversial. Gak usah gitu. Ini mendadak banget. Udah itu aja. Kita harus ngikutin pedoman bahwa kita tinggal di dunia. Waduh. Itu semua nggak ada yang pasti. Banyak Ini- perubahan. Waduh. Dan Bang Adam memang suka yang dadakan. Dadakan. Tahu bulat digoreng dadakan. Kita hari ini kan santai ya. Jadi bener-bener gue berharap pertanyaan-pertanyaan yang datang itu juga santai. Santai nggak sih? Tentu tidak. Kok bisa? Oh, nggak bisa gitu dong. Nanti kita lihat. Jadi supaya nggak lama-lama, kita langsung mulai aja. Oke, Warriors. Terus sih, Kita akan mulai. Aisyah yang akan membacakan pertanyaannya. Dan mungkin yang jawab ya tergantung pertanyaannya. Gitu. Silakan Kak Aisyah. Pertanyaan pertama. Pertama kali nih Civeni ketemu Bang Adam sama Bang Arga itu di mana sih? Sebenarnya viewers tuh bener-bener pada nanyain banget. Nah, jadi aku kumpulin satu. Boleh kalian jawab hari ini. Ya, jadi Feni dulu. Siapa yang jawab? Feni dulu. Abis itu Arga. Nanti kalau jawaban kita beda-beda gimana? Ya memang beda-beda dong. Masa sama? tergantung perspektif gitu. Sebenarnya kita sama. Kita ketemu kapan ya Bang ya? Kayaknya di kehidupan lalu ada nggak sih? Tepatnya sahabat yang lalu. Waktu Tuhan menciptakan manusia. Keren banget ini, bahaya banget juga lagi, aduh. Lanjut. Ya maaf, banyak bercandanya. Intinya awalnya ketemu Bang Adam itu dari bukan sebagai editor. Awalnya gue kan editor. Iya. Bang Adam tahu gue Ada dari event. situ. Tapi sebelumnya gue udah tahu Bang Adam dari sebuah event lah gitu. Yang pasti gue nggak pernah konsultasi sama Bang Adam. Iya. Enggak sih gini, gue masih inget waktu pertama kali kita, jadi itu di acara sebuah event. Nah pas event itu kita salam-salaman kan ceritanya, salam-salaman. Terus gue liat nampaknya nih orang tak asing wajahnya, gue bilangnya. Langsung liat kayak nggak asing nih. Ya udah gitu. Waktu pertama kali tuh gue negor, halo Bang gitu kan. Karena emang udah tahu dari konten-kontennya Bang Adam lah gitu. Terus Bang Adam tuh bilangnya klise banget lah. Iya. Kayaknya kenal gitu. Itu kan klise banget ya kalau laki-laki ya kayak. Tunggu deh, ini arahnya kemana nih? Bingung gue dengernya nih. Tapi gue jawab gini. Baru pertama Bang, ini Bang. Baru Iya, pertama gue lihat tahu. gitu. Gitu. Cuman Bang Adam tuh gitu. Suka aneh emang dia. Iya, emang. Nah, kalau Arga
Itu, aduh gue masih inget momen pertama gue lihat Arga duduk di lantai. Iya. Dulu gue kan viewers, jadi awalnya tuh sebelum masuk itu kenal dulu sama anggota El Warrior dulu tuh. Nah udah gitu ya lewat DM awalnya kita diskusi. Aku udah gitu Bang Adam ngundang, tapi disuruh foto dulu. Biasa ngecek dulu. Iya, Scanning. cek dulu. Harus di scan. Soalnya wilayah pergaulan gue tuh harus sehat Iya. di situ. Buset Nggak sehat dah. Iya, bisa gue. Ya di scan. Tinggi banget lu. Sehatnya gini ya, mentalitasnya gue takutnya gitu loh. Dia konteksnya tuh masuk tapi konteksnya ngerusak. Nah, gue membahayakan yang anggota yang lain. Ya maksudnya ini khusus di Iya. El Warrior ya. Karena kan ada beberapa orang yang gampang sakit hati gitu. Di situ. Lanjut. Oke, terus Ya udah gitu ya tahun lalu itu berarti 2023 akhir lah. Nah baru jadi anggota El Warrior ketemu Bang Adam pertama kali starstruck ya. harus Maksudnya? Iya. Ya ketemu idola gue aja. idola. Pertama kali itu gue sebenarnya ketemu Bang Adam dulu. Nah pas ketemu Civeni awalnya gue kira tuh Civeni itu karena belum tahu ya, gue kira dia istrinya bahkan. Ya kan tidak tahu dong, saya kan tidak tahu, masih maba waktu itu. Padahal di situ banyak perempuan lain. Memang benar. Maksudnya apa? Benar, Salah nih salah. Kalau Feni kan waktu itu kan ya kondisi ya kerja ya, maksudnya kerja di SGN kan ya waktu itu, jadi ketemunya di situ. Kalau Arga ya ini pertama kali datang dia kurus sih. Dia kurus, entah kenapa apa yang terjadi. Dia tiba-tiba sama seperti saya. Pengaruh Bang Adam. Iya, mungkin terradiasi karakter. Sukanya nyemil. Karena kan tipe kita berdua tuh suka mikir kan, semua dipikirin gitu. Hal detail yang nggak penting pun kadang dipikirin gitu. Yang di luar dari pemikiran orang kita suka pikirin. Jadi pada akhirnya kayak lelah ya udah ngemil gitu. Enggak sih Bang, ini seperti gara-gara Ada musik sih. pemaksaan sebenarnya. Enggak. Bang Adam. Bukan. Piring udah habis, ini gak ditambahin lagi. Enggak, emang gitu orangnya. Jadi berubah menjadi meja pengakuan. Pengakuan dosa. Lanjut ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ya. Ya. Jadi kan sebenarnya kita kan tergabung dalam yayasan. Nah, sebenarnya banyak nih viewers yang bener-bener nanya ke depannya tuh El Warrior bakalan buka volunteer untuk kegiatan kebaikan dan gimana cara mendaftarnya seperti itu. Nah, mungkin bisa di-spill dikit ya tentang yayasan dari segi volunteernya. Nah, karena kan kita sempat ada buka 1-2 volunteer tapi nggak sampai ke umum. Nah, itu ada nggak untuk kedepannya buka untuk umum Kak gitu? Pengen. Sebenarnya pengen banget. Kita udah pernah bahas juga kan dari dulu. Kalau misalkan ada kegiatan kebaikan yang lumayan besar gitu, kita mau ada volunteernya gitu. Cuman memang karena kondisi juga, kadang-kadang ada suatu kondisi yang nggak bisa kita paksakan gitu. Misalnya ternyata belum buka volunteer aja tuh udah banyak orang yang ngikut gitu dari sekitar member-member El Warrior sendiri aja udah cukup banyak gitu, kayak gitu. Jadi didoakan aja sih, mudah-mudahan nanti ke depannya di yayasan bisa ada kegiatan yang lebih besar lagi. Jadi kita akan butuh lebih banyak lagi tim relawan kayak gitu, mudah-mudahan bisa. Next. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika kita melakukan sesuatu berulang yang sebenarnya kita tahu itu salah, nah menurut Bang Adam sendiri atau menurut yang lain, nilai dari diri apa dari seseorang itu kurang. Jadi lebih ke nilai dari diri apa yang seseorang tersebut kurang. Nah, apakah Tuhan selalu membukakan pintu taubat ketika kita melakukan kesalahan tersebut berulang? Oke, jadi kita ngebahas tentang kesalahan yang sering kita ulangin. Terus kurangnya di mana? Kurangnya adalah pembelajaran dalam kehidupan. Di mana setiap tindakan, setiap pikiran kita, kalau kita nggak belajar dari pengalaman diri kita sendiri atau pengalaman dari orang lain, pada akhirnya kita akan lebih berfokus bukan pada akibatnya, tapi lebih berfokus pada ego kita. Sedangkan ego free will itu bagian dari the monster. Poinnya di situ aja. Kalau kita kurang belajar, kita pasti akan berfokus pada ego free will kita, bukan dari efek samping atau akibatnya. Nah, banyak kasus kayak gini nih.
Rata-rata 7 DNA yang gue pelajarin adalah kesalahannya adalah selalu berfokus pada ego free will-nya, bukan akibat dari tindakan atau keputusan atau pikirannya dia. Di situ. Mungkin mau nambahin, silakan. Kalau berulang ya? Iya. Kalau yang dikejarnya masih kemauan, bukan menegaskan pada diri sendiri ya. Ini sebenarnya adalah jawabannya ya. Apa yang kurang? Ketegasan sama diri sendiri. Itu aja. Jawabannya adalah batasan atas. Ini kan sebenarnya lu ngikutin yang sama contohnya nih. Misalnya gue kesalahannya adalah kesalahan yang itu terus. Itu artinya gue terlalu mengasihi diri gue sebenarnya. Mengikuti ego gue. Maka gue harus membatasi kasih itu. Gue harus tegas sama diri gue. Itu yang harus gue lakuin sih. Basically gitu ya. Apa yang kurang gitu. Kalau ditanya pertanyaannya lanjutannya adalah apakah Tuhan akan menerima taubat? Kalau based on my belief ya pasti. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku simpulkan, kalau misalkan kita ada kesalahan berulang, itu kalau lebih ke diri sendiri, tadi menurut Bang Adam itu berarti kita harus lebih mengubah fokus dari ego kita ke ini efek dampak atau efek samping dari kita ngulangin ini terus apa nih, supaya kita tuh tidak keulang lagi di situ, supaya kita bisa keluar dari pattern atau siklus yang tadi itu keulang-ulang terus gitu. Dan juga dari Arga itu kan maksudnya kalau kita tegas dengan diri kita kasih batasan, berarti itu tidak akan terulang gitu. Dan apakah Tuhan memberi taubat terus-terusan gitu di saat kita kesalahannya berulang? Kalau dari yang kita bicarakan tadi, sebenarnya Tuhan itu kan Maha Pengampun ya, nggak terbatas pengampunannya. Cuman itu balik lagi nanti yang merasakan itu kita sendiri sebenarnya. Kita akan merasakan efek dari dark monster tadi, gitu. Jadi Tuhan pun pasti maunya menunggu sampai kita benar-benar sadar dan stop dengan pengulangan itu, gitu ya kira-kira. Poinnya adalah ada hukum, walaupun ada ampunan, tapi ada hukum. Kalau itu ya setuju. Karena bertobat itu kan berarti kita menjalani konsekuensi. Iya. Bukan cuman ya Tuhan mohon ampun terus selesai udah nggak ada konsekuensinya, itu nggak ada hukumnya di situ gitu. Kalau kayak gitu kan nggak adil jadinya gitu. Iya. Tuhan kan maha adil juga. Next question. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya ini atau pertanyaan keempat ini berhubungan sama pertanyaan yang sebelumnya. Nah, tadi kan udah bahas seperti yang udah dijelasin. Nah, ketika kita memutuskan untuk bertaubat, apa Ciri-ciri. tanda ya taubat kita itu diterima sama Tuhan? Tanda-tanda kalau tobat kita diterima. 1, hati kita lebih tenang pasti. Tenangnya itu bukan tenang disugesti, tapi tenang yang natural. Kayak semua tuh jadi lebih kayak ya lebih tenang aja di situ. Walaupun kondisi kita yang seolah-olah penuh problematika tuh kayak ya jadi nggak fokus kita udah nggak di situ lagi. Kayak bener-bener besar banget gitu dengan situasi apapun yang diinginkan sama Tuhan. Gitu. Yang kedua, secara waktu ya, berhari-hari kalau benar-benar tobat kita diterima ya, energi negatif kita itu akan pelan-pelan berkurang, membias di dalam diri kita. Nah, di saat energi negatif ini ya yang benar-benar sudah berkurang ya dan membias dimakan waktu gitu loh, otomatis tergantikan sama energi positif atau energi terbaru. Nah, setelah adanya penggantian energi ini, otomatis siklus hidup kita berubah. Semua aspek hidup kita pelan-pelan akan membaik. Mau dari segi keuangan, rezeki, terus kasih sayang, apapun orang tiba-tiba bisa sayang sama kita. Kayak bisa perhatian sama kita, bisa peduli sama kita. Yang tadinya cuek bebek, ataupun angkuh sama kita, atau orang itu gak suka sama kita, itu pelan-pelan membias. Itu yang gue rasain ya. Terus mulai semua keinginan kita di dalam hati itu pelan-pelan kayak terpenuhi walaupun sedikit demi sedikit. Di situ. Setuju nggak? Setuju banget sih, Bang. Nah itu. Terus ditambah lagi yang gue tangkap juga kayak masalah-masalah itu kayak
berkurang dalam hidup kita. Beda ini ujian sama masalah. Kalau ujian tuh dia datang dalam setahun tuh cuma berapa kali, nggak banyak. Cuman kalau masalah-masalah itu datang begitu aja dan beruntun, datang terus. Nggak ada Dan habis. semua aspek nggak ada habisnya. Dan nah masalah-masalah kayak gitu kalau kita udah konteksnya apa ya, pertaubatan yang diterima sama Tuhan itu pelan-pelan tuh kayak nggak ada. Kayak hidup kita tuh di kondisi yang benar-benar aman, tapi bukan settingan mindset loh, tapi benar-benar kenyataannya aman. Dan sudut pandang lo menjadi netral dan lo tahu mana yang benar, mana yang salah di situ. Dan hati lo akan sering mellow dan pada akhirnya lo mengerti atas dasar kata syukur. Itu kalau dari gua. Dari Bang Adam aja udah panjang sih, konklusi dan lah cukup itu. banget. Karena mengalami ya. Jadi terasa gitu. Tapi Lanjut. rata-rata semua orang kan pasti hidupnya tuh pernah berbuat salah dan atau berdosa, terus minta ampun atau bertobat ya gitu. Cuman intinya sih kalau kita udah benar-benar tobat yang benar-benar tobat ya gitu. Kadang ada orang yang bilangnya doang tobat, ya kan? Tapi ya kayak tadi diulang lagi. Tapi kalau yang udah benar-benar tobat kayak Arga misalnya. Beda kan nggak? Jujur sama yang diomongin persis sama. Kerasa. Iya intinya gitu. Oke Bang, bagus Bang. Silakan. Mau tambahin? Lanjut. Kak Adam, bisa jelasin nggak sih kenapa kematian yang paling bagus dari segi energi itu dengan cara dibakar? Ini gue jawab berdasarkan sudut pandang gue ya. Sudut pandang gue nih. Kalau kita berpikir dari sudut pandang energi ketuhanan, energi kasih nih ya. Pasti tepatnya sih bukan dibakar, tapi dikuburkan. Nah, karena kenapa di saat jenazah dibakar sama dikuburkan, dampaknya pasti beda dong. Kalau dibakar, pasti udah nggak bisa bermanfaat lagi untuk makhluk hidup lainnya. Tapi kalau dikuburkan, jenazah ini juga pasti akan menerima impact positifnya, impact kasih lagi, karena tubuhnya si jenazah ini bisa termanfaatkan untuk alam. Untuk mungkin jadi pupuk, untuk mungkin jadi makanan dari makhluk-makhluk lain gitu. Yang pada akhirnya ya ada kesinambungan energi positif atau kasih di situ. Ngerti kan? Kalau kita pakai sudut pandang energi kasih nih. Ya. Paham? Di situ kalau dari gue sih ya. Jadi kalau untuk ritual jenazah itu banyak sudut pandang sebenarnya. Cuman kalau dari sudut pandang supranatural versi gua itu adalah dikuburkan karena dia bisa bermanfaat buat makhluk hidup lainnya. Di situ. Ya kan? Si bakteri ataupun hewan-hewan juga bisa makanin bagian tubuh mereka gitu loh. Itu sih. Kalau misalkan dibakar gitu, Biasanya sampai hangus, sampai jadi debu. sampai jadi abu kan, terus abunya dibuang ke laut kan. Itu kan bukannya itu bersatu jadi pasir gitu, maksudnya kayak pasir dia bersatu kan? Iya bersatu, cuman nggak bermanfaat buat yang lain. Dikatakan kasih itu kan ada unsur bisa dimanfaatkan di situ. Kalau dia hanya menjadi sesuatu tapi tidak bermanfaat, ya nggak ada energi positif di situ. Soalnya kan gini Bang, tanah kan udah mulai susah dicari ya. Itu poinnya. Mau sampai kemana-mana. Lu mau tambahin? Ada. Gue dikit lah. Jadi gue dulu pernah baca di literatur Yahudi ya. Jadi sebenarnya itu juga ada korban bakaran sebenarnya. Nah konteksnya itu kenapa dulu dibakar? Mungkin. Karena sebenarnya salah satu elemen penyucian dan disucikan itu adalah api salah satunya. Ini Jadi secara mistika dari ya. sudut pandang Esoterik banget lah ini jatuhnya. Jadi kalau kita ngomongin secara hukum ini mungkin beda lagi sudut pandangnya, secara energi beda lagi mungkin sudut pandangnya. Tapi kalau secara pembahasan esoterika itu sebenarnya ada beberapa aspek, kayak ada yang dibuang di laut doang, ada yang ditenggelamkan bahkan ada.
Ada yang di apa di kayak di Nordik misalnya dia di apa dihanyutkan dulu ke laut lalu ditembak pakai panah api. Ada Ya dibakar juga. ya, Cuman- jadi ada gua nggak tahu ya, mungkin ini ada urusan sama elemen mungkin. Intinya gua nggak tahu kalau untuk jawab ini, cuma yang jelas ya mungkin Ya, intinya kalau misalnya kalau dari sudut pandang secara energi penyucian itu adalah unsurnya api, berarti ada juga kepercayaan yang mempercayai bahwa dengan dibakar itu berarti disucikan, gitu. Maksudnya ada usaha untuk menyucikan arwahnya gitu dengan cara seperti itu gitu. Saya itu sudut pandang kepercayaan kan banyak ya maksudnya. Cuman memang karena tadi kepercayaan berbeda-beda, jadi ya caranya pun berbeda-beda. gue rampingkan ini jadi kayak gini. Tadi tuh sebenarnya Bang Adam udah tepat banget ketika kita ngomongin pakai kasihnya Tuhan. Ingat ya, ini kasihnya Tuhan. Nah, tapi juga sekali lagi kita kan nggak mengetahui semua pengetahuan yang lebih kuno dari ini. Iya. Dulu juga memiliki pemahaman-pemahaman bahwa api itu sendiri adalah persimbolan dari ilahi itu sendiri. Nah, pada konteks ini juga ada pemahaman bahwa dikembalikan ke Tuhan tuh lewat dibakar, ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak ya ini tentang mungkin kita harus bilang hukumnya beda-beda mungkin setelah ya perjalanan waktu ya. Oke. Kayak gitulah mungkin. Tapi intinya ya tetap kalau misalkan Intinya mati mah secara kembali ke Tuhan aja udah. iya. Tapi maksudnya ini kan kita ngomongin tadi kalau misalnya jenazahnya dibakar secara iya. energi gitu kan. Oke. Secara energi. Mungkin namanya gini ya. Beda jenazah yang secara pribadi untuk dimakamkan sama jenazah untuk yang dikurbankan. Beda nih sudut pandangnya nih. Tergantung. Kalau mungkin untuk dikorbankan untuk sebuah entitas dan untuk kepentingan orang lain, mungkin ini nggak bisa itu tergantung kasus sebenarnya. Ini jenazah mau diapain? Dia harus dimakamkan secara pribadinya dia untuk dia supaya lebih tenang, atau jenazah ini dikorbankan. Ini berbeda nih. Sebenarnya Dikorbankan tuh rata-rata kalau misalnya ada zaman ritual. dulu, Maksudnya ritual. ya rata-rata kayak gitu. Iya. Oh. Jadi beda sebenarnya ini. Gue harus melebarkannya menggolongkannya dulu nih, biar kita nggak salah paham. Di situ ada jenazah yang untuk dimakamkan supaya untuk dia tenang, untuk kepentingan pribadinya dia. Ada jenazah yang untuk kepentingan orang banyak dan ditujukan untuk entitas, dan pasti ada keinginan dari pengorbanan ini. Nah, ini suatu hari kita akan bahas lebih detail, tapi nanti untuk konsep pengorbanan tentang roh. Oh iya. Beda nih kasusnya nih. Jadi nggak sama. Ya? Iya, tujuannya apa, jenazah itu akan kemana. Jadi kita jangan sampai salah paham di situ. Karena literasi ini kalau nggak literasi ini kalau kita nggak memahami kebijaksanaan, ini bahaya banget nih. Iya, setuju. Di situ kita bisa salah paham nih di situ. Makanya gue harus menggolongkan. Nih, gue pun tadi berpikir ulang kan, ini bahaya banget nih sebenarnya. Pertanyaannya sebenarnya. Tapi gue suka. Apalagi di sini konteksnya, emang menurut yang bertanya itu paling baik dibakar. Iya. Padahal kan belum tentu paling baik dibakar gitu. Iya. Karena ada banyak sudut pandang nih gitu. Nah, gini Bang, gue jadi keinget gimana kalau si orang yang waktu masih hidup itu dia yang menitipkan pesan. Itu gimana Bang? Maksudnya dia beda misalnya cerita dia kalau nitip dia pesan, wasiat. saya mau nanti kalau udah ini dibakar ya gitu, atau maksudnya dikremasi ya, atau maunya di ini. Nah, itu kita ikutin itu atau kita ikutin pengetahuan yang kita tahu? Ikutin itu. Ikutin maunya Pesannya. dia. Iya. Oh. Karena kalau kita bila mana ya wasiat orang yang mau meninggal ini tidak dijalankan, ini akan menjadi beban dalam tujuan dia nanti setelah dia meninggal. Oh gitu, meskipun dia nggak tahu. Walaupun dia nggak, yang walaupun kita terbaiknya. secara kasat mata kita dia nggak kelihatan, soalnya dia nggak tahu, padahal sebenarnya dia tahu. Oke. Di situ. Roh yang baru meninggal tuh masih punya kesadaran. Di situ. Berapa hari gitu poinnya. Jadi pasti tahu.
Dan itu sangat amat menyedihkan atau pada akhirnya akan menjadi sebuah beban untuk keberangkatan dia ke tujuan berikutnya. Kalau wasiatnya tidak dijalankan. Iya, dan Oke, itu hak berarti- free will-nya dia. Kita nggak boleh ganggu gitu loh. Oke, setuju. Poinnya di situ. Makanya kadang-kadang kan contoh kayak soal warisan atau apapun. Ini ada kasus nih di klien gua ya. Konteksnya dia sudah memutuskan si ini nih dapat warisan sebuah rumah. Tiba-tiba setelah dia meninggal, rumah itu diambil sama yang bukan haknya yang sudah Yang ditujukan. udah diwasiatkan. Iya. Dan pada akhirnya rumah itu jadi negatif. Rumah itu jadi unsurnya jahat energinya. Dan itu ngurusin rumah itu buat kita orang lapangan. Kita jadi kayak pengacara, kita harus ngurus ini dari sudut pandang energi bla 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 bla, kebiasaan yang gimana supaya rumah ini aman dari kejahatan apapun, dari sudut pandang apapun. Ngerti kan? Iya. Jadi ditakutkan biasanya kasus tuh orang yang nggak tenang karena kondisi yang wasiatnya tidak dijalankan itu bisa ada di situ. Iya sih. setuju. Bisa. Iya kan Energi negatifnya ya. itu berarti Karena si roh itu iya. masih melekat dengan apa yang dia wasiatkan. Iya. Kadang nenek ada Karena nggak beberapa rumah yang gua cek kok berhantu ada eksistensi nenek-nenek biasanya. Di situ yang dia belum tenang. Di sana itu kan nggak ada waktu ya. Iya. Di dunia dimensi lain tuh nggak ada waktu. Di kita dong ada waktu. Jadi dia akan seolah-olah dia tuh seolah-olah masih di saat itu. Kalau sudut pandang si nenek itu. Waktu Iya sih, gue kadang masuk ngobrol kan. Kalau kayak gitu. Jadi hati-hati. Sebuah harta yang diwasiatkan, cuman dialihkan segala macam dengan manipulasi bla 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 bla, pada akhirnya itu tidak sesuai dengan keinginan si yang meninggal gitu. Itu Itu juga. biasanya jadi problematika. Rumah itu tiba-tiba berhantu kah, bermasalah kah, itu Iya. pasti terjadi. Kenapa? Karena si nenek ini akan ngebuat itu terjadi di situ. Rumah ini susah dijual kah, susah digunakan, pasti ada aja masalahnya. Atau Iya. rumah itu gampang retak, gampang rusak, itu kayak gitu Ada tuh aja, biasanya. iya ya sih benar. Ada aja. Jadi Banyak banget. tanah sengketa tuh secara arwah pun gitu. Beda nih tanah sengketa sama tanah yang diwariskan terus disengketain. Oke, berarti zolim ya. Zolim. Jadi ingat, hati-hati kalau kalian ada kasus kayak gini nih. Iya. Biasanya tuh nanti ditagih. Pas meninggal pun orang-orang yang konteksnya memakan yang bukan haknya dia itu pasti ditagih. Ketemu lagi pasti sama si nenek itu biasanya. Di situ. Karena udah gua wasiatin kayak gini lu kok nggak jalanin. Itu sih. Ini agak seru. Ini penting sih, ini penting. Ini jujur baru tahu gue nih. Baru dibahas ini pertama kali ini. Jadi pengen nanya, Oh. di tempatnya dekat rumahnya nyokap gue itu, Hmm. orang-orang tuh ada yang bilang ada satu rumah tuh yang kayak makan nyawa, tau gak gitu? Iya. Itu kayak gitu juga. Iya. Pokoknya rumah itu jadi negatif. Unsurnya ada the monsternya. Dari sebuah free will yang tidak terwujudkan. Itu jadi energi the monster di rumah itu. Jadi kan kita harus lihat sebagai konsultan tuh kita harus lihat rumah ini masalahnya dari tanahnya, dari pemiliknya, atau dari feng shui bentuk rumah itu. Kita harus ngecek kenapa dia bisa negatif di rumah itu. Banyak faktor. Di situ. Tapi kadang-kadang banyak konsultan kadang-kadang salah paham. Tiba-tiba dibilang disantet lah. Padahal itu bukan disantet. Bisa aja dari tanahnya emang masalah. Dia bangun rumah kadang-kadang kan kalian pasti pernah lihat lah ya. Ada yang sebelah kiri itu kayak gersang, bisnis gak laku semua, itu tanahnya tuh. Seberangnya malah laku semua tuh kayak gitu. Nah itu tanah itu juga mempengaruhi. Kalau misalnya si rumah ini tiap kali ada orang tinggal sebelum meninggal, Bisa aja karena gua nggak belum mengetahui kasus yang lo maksud, bisa aja itu dari the monster itu. Keinginan yang tidak terwujudkan akan menjadi energi the monster. Atau enggak rumah tuh sekalian orang sakit-sakitan. Tuh biasa enggak? Tiba-tiba ngontrak. Ada kalian kayak gitu, baru dia pindah kontrakan tuh kok tiba-tiba keluarga gue suka sakit-sakitan ya bang ya, kok rezeki seret ya segala macam. Itu ada efek sampingnya. Makanya hati-hati kalau kalian pilih rumah. Di situ. Oke, lanjut. Ini jadi panjang ya. Iya, menarik ini. Lanjut. Terus yang menarik. Oke, next. Mau nambahin nggak? Enggak. Cukup. Nah, ini agak berat.
Jika selalu ditekankan pentingnya berpikir kritis, apakah menggunakan filsafat sebagai kerangka berpikir adalah cara yang baik untuk meneliti hal-hal tersembunyi di dunia? Nah, karena dia bilang di sini hal tersebut terdapat pro dan kontra. Nah, misalnya filsafat dapat mengarahkan pada ateisme dan pandangan kontroversial lainnya. Ya, jadi gimana? Silahkan. Lo tuh gua. Ya udah. Siapa? Bebas lu mau duluan. Duluan aja. Ayo deh. Iya, harus pakai filsafat. Permasalahannya adalah kita mau pakai sudut pandang yang seperti apa terkait filsafat ini. Filsafat itu sebenarnya membahas tentang kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan juga seperti apa? Ada juga kebijaksanaan yang melibatkan Tuhan, ada yang mentiadakan Tuhan, ada yang memutarbalikkan semua hukum berdasarkan si filsafat itu. Nah, ini juga yang kenapa kita membutuhkan banyak parameter, butuh banyak pengetahuan, butuh banyak pemahaman untuk menimbang semua di dalam filsafat itu sendiri. Makanya dulu tuh mungkin pernah dengar juga teman-teman, jangan belajar filsafat nanti jadi kayak orang gila. Nah sebenarnya itu tuh ini tuh terkait tentang orang-orang yang mempelajari filsafat pasti akan memiliki kecenderungan sangat-sangat skeptis. Sangat-sangat skeptis. Nah, ini tuh terjadi pada fase ini sebenarnya. Kalau kita kembali kepada masa awal ada lahirnya filsafat, malah orang-orang filsafat ini sebenarnya adalah orang-orang yang nggak ateis, jadi malah dia mengetahui adanya teos atau Tuhan itu sendiri. Jadi kekeliruannya adalah lahir di era-era sekarang lah. Jadi gitu kalau kita ngomongin filsafat dari bahasa Yunani itu malah sebaliknya, kayak gitu. Jadi ya mungkin harus dibilang butuh ditambahkan teo aja di dalam filsafat itu. Jadi kayak teosofi sih, harus ditambahkan Tuhan. Kalau ininya ada satu aja ya komponen terpenting ini hilang, maka kebijaksanaan dalam filsafat bisa mengarah ke arah yang sebaliknya gitu. Jadi kalau yang gue tangkep maksud lo itu ada dua filsafat berarti ya. Ada yang nggak pakai Tuhan, ada yang pakai Tuhan. Tapi kalau gue perhatiin filsafat yang tanpa ketuhanan condong lebih banyaknya pertanyaan. Tuh. Bukan menenangkan tapi membingungkan filsafat kayak gini. Kayak kenapa. Dan membuat kita makin bingung dan kita buta arah malah. Betul. Tapi kalau filsafat yang berketuhanan itu malah membuat hati sejuk sebenarnya. Iya. Iya nggak sih? Memberikan jawaban sebenarnya. Lanjut, Fen. Kalau dari gua, berpikir kritis itu memang sangat diperlukan, apalagi sekarang kan anak-anak zaman sekarang itu semuanya pada kritis. Cuman memang kalau kritis menggunakan kerangka berpikir filsafat itu sebenarnya bagus menurut aku, karena aku sendiri pun kerangka berpikirnya sebenarnya secara filosofi juga gitu, filosofi kehidupan. Cuman di situ jangan lupa di dalam kerangka berpikir filsafat itu kita juga menggunakan penalaran manusia. Jadi sudut pandangnya itu benar-benar subjektif. Kadang-kadang filsafat itu jadi mengarah ke subjektif karena tergantung kamu udah sampai mana fasenya. Di situ kita jadi pikiran kita tuh sejauh mana saat mempertanyakan sesuatu. Sejauh mana pengalaman hidup saya, sejauh mana pengalaman hidup dia gitu. Dan kita di situ berarti nggak bisa cuman berpikir dengan kerangka berpikir filsafat. Kita juga butuh data ilmiah juga supaya menambah penalaran kita ini gitu. Jadi saat kita berpikir kritis secara filosofi, kita nggak bisa cuman ngikutin itu aja. Kita harus menambah lagi wawasan kita supaya kita punya banyak sudut pandang. Jadi nggak cuman dengan penalaran saya aja, dia aja gitu, kayak gitu. Ya intinya kalau aku sih lebih baik kita seimbang, secara filosofi ada, secara data ilmiah ada. Jadi kita harus melihat banyak sisi, banyak sudut pandang supaya kita nggak cuman stuck di kekritisan kita sendiri. Takutnya kita nanya terus cuman sampai sini nggak tahu, terus bingung, terus nanya lagi nggak ada habisnya nanya, malah jadi bingung sih, terus tersesat. Akhirnya kita nggak mau percaya apa-apa. Itu yang terjadi tadi ada pro dan kontra. Itu yang terjadi pada orang yang terlalu berfilosofi akhirnya ateis.
Karena dia nggak tahu jawabannya, nggak nemu jawaban, akhirnya udahlah gua ateis aja, ternyata nggak ada apa-apa di dunia ini gitu. Kan kayak gitu. Jadi Cuman kalau menurut perspektif gue, Fen, tapi gini bagus, punya lo tuh bagus, sebenarnya pemahaman lo tuh bagus. Jadi tapi yang gue tangkep dan gue simpulin pada akhirnya adalah filsafat tanpa ketuhanan adalah ciri orang yang sebenarnya mencari tahu tapi dia minim pengalaman hidup. Dan pada akhirnya statementnya seperti itu, bertanya bertanya aja. terus Bertanya aja. pertanyakan semuanya, ya nggak sih? Mm, Tapi kalau filsafat yang dia banyak pengalaman dalam hidup, dia pasti bisa menjawab tapi bukan bertanya. Iya. Iya nggak sih? Bisa menjawab dan sudut pandangnya pasti ada universe-nya. Ada Betul, ketuhanannya. setuju, Iya nggak sih? ada ketuhanannya. Jadi kayak kita kritis karena kita ingin tahu apa yang Tuhan mau dari kritisnya kita ini, gitu loh. Bukan kritis karena pengen tahu aja. Kalau kayak gitu cuma sebatas itu ya biasanya dangkal. Nah, setuju. Keren. Jawaban harga Feni. Terus Oh iya. ya, Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah sang pencipta adalah entitas yang tercipta juga? Karena kehampaan tidak mungkin membuat kehidupan. Nah, ini pertanyaan filsafat. Tapi suatu yang ada bisa membuat kehidupan. Kita hidup karena ada pencipta dan pencipta ada karena apa? Terima kasih. Nah, ini sebenarnya Bang mau gue jawab gitu ini tuh pertanyaan tentang ini filsafat teologi, ini teologi filsafat sebetulnya. Itu menjawab tentang eksistensi Tuhan. Yang harus dipertanyakan adalah ruang dan waktu dulu atau Tuhan dulu. Siapa yang lebih dulu? Nah, apakah ruang dan waktu yang menciptakan adalah Tuhan? Nah, ini pertanyaan sangat dalam ini sebenarnya. Nah, kalau memang ruang dan waktu yang menciptakan Tuhan, maka Tuhan berdiri di mana? Nah, itu jadi pertanyaan lagi. Oke. Ternyata kalau berdasarkan filsafat, seharusnya kehampaan itu sendiri diciptakan oleh Tuhan karena kehampaan ada di dalam ruang yang hampa. Maka kehampaan itu harusnya tercipta, bukan Tuhan lahir dari kehampaan. Ini filsafat. Nah, ini cukup membingungkan memang kalau dibahasakan, tapi sederhananya seperti itu. kehampaan tuh diciptakan. Waktu ada ketika ada benda, ketika ada si ruang, gitu loh. Jadi ruang itu adalah, misalnya kita ngomongin 3 dimensi plus waktu sebenarnya. Bisa dicari secara fisika pun sama. Jadi ada plus waktu, ditambahkan waktu. Karena ruang tanpa waktu nggak bisa ada. Nah, makanya kedua, apa yang kita bisa bilang, hal tersebut itu ada di bawah kuasa pasti. Karena harus ada yang menciptakannya. Gitu loh. Kayak dia disebutnya sebagai sesuatu yang harus ada gitu loh. Karena misalnya gini, ketika gue mendalami filsafat tentang penciptaan, pada dasarnya itu kan ada, dulu gue sebagai ateis mempelajari Big Bang gitu ya. Itu tuh dari adanya ledakan dan lain-lain. Oke, lalu gue mempertanyakan siapa yang menciptakan ledakannya. Sebelum ledakan siapa yang menciptakan si bintang besar itu yang meledak itu. Maka kita akan kembali lagi ke awal di mana harus ada semuanya kosong dulu lalu satu. Nah, siapa yang menciptakan si satu ini? Maka harus ada sesuatu, ini jawabannya sebenarnya, harus ada sesuatu yang berada di luar ruang dan waktu itu. Maka itu yang disebut Tuhan sebenarnya. Karena harus ada trigger. Jadi ada ruang, tapi kok memunculkan satu di situ. Kalau memang ada Big Bang lah ya, kita sebut aja pakai teori itu. Maka tetap harus dipertanyakan siapa yang menciptakan si satu ini. Kok bisa dari 0 jadi 1? Karena ex nihilo, semua tercipta dari ketiadaan. Makanya filsafat tertinggi adalah sebenarnya menemukan Tuhan. Gitu, karena pertanyaan filsafat semua adalah mempertanyakan Tuhan sebenarnya. Yang saat ini, bukan yang dulu ya. Yang saat ini tuh malah mempertanyakan Tuhan gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan secara sederhana, penjabaran Arga tadi, ya kalau kita terus bertanya tadi dari Aisyah kan pertanyaannya awalnya kan ketiadaan dulu gitu. Terus berarti Tuhan itu tercipta dari ketiadaan. Justru ketiadaan itu awalnya bisa ada berarti ada satu yang membuat itu jadi ada ketiadaan itu gitu loh. Ya, itu berat banget sih. Itu berat. Karena gini, sebenarnya ya pertanyaan kayak gini, kalau kita terus tanya itu nggak akan ada habisnya sampai kita meyakini bahwa oh Tuhan itu penguasa dan memang Tuhan yang pertama kali membuat semua itu jadi ada.
itu tidak akan ada habis nanya seperti itu sampai kita meyakini hal itu dulu. Kalau misalnya kita cuman ujung-ujungnya Tuhan itu tercipta, terus habis itu berarti semuanya ketidaksengajaan gitu. Hmm. Gimana caranya semua ketidaksengajaan, tetapi kalau Sempurna. kita lihat lagi secara dari sudut pandang apapun, sains atau apapun, semuanya tuh terukur, terarah, terpola. Nggak mungkin itu ketidaksengajaan. Pasti ada yang merancang itu menjadi sesuatu yang teratur. Iya sih, intinya gini, tambahan aja sih, kalau kita berpikir secara sudut pandang supranatural, tapi dengan rasionalitas ya. Kehampaan di dalam perspektif supranatural, kehampaan itu aja ada sistem. Sistem itu terlalu perfect banget kalau kita bilang kalau dia tercipta sendiri. Bahkan hampa aja ada dimensinya. Nah, kalau kita berpikir semua terjadi tiba-tiba, berarti kita salah berpikir kalau buat gua. Jadi karena di kehampaan itu adalah ada sistemnya, karena berarti ada si pembuatnya, ada si penciptanya. Jadi berarti Tuhan dulu, baru kehampaan itu. Jadi karena ada sistem, terlalu kompleks sistemnya. Jadi kalau nggak ada yang buat, nggak mungkin. Oke, jadi Tuhan dulu, baru semua tercipta. Itu. Ini sebenarnya pertanyaan pure logic sebenarnya, pertanyaan ini. Cuman ini juga pertanyaan jebakan sebenarnya teman-teman. Gue kasih tau ini adalah sebuah pertanyaan jebakan. Kenapa? Karena ini adalah pertanyaan filsafat yang udah pernah ditanyakan ribuan tahun yang lalu sebenarnya. Tapi jawabannya tetap kejawab. Tapi harus ada theos dulu. Tanpa theos, pertanyaan ini akan jadi ateis. Gitu loh. Balik lagi, filsafat yang junior apa senior nih yang ditanya. Kalau junior pasti langsung jadi ateis. Karena dia kurang pengalaman buat jawab. Terus udah nggak punya pengalaman, terus nggak percaya sama orang lain. Nah, udah kelar. Pakai sudut pandang diri sendiri, pada subjektif. Tutup telinga lagi sama apapun. Ya, udah. Karena kan kalau misalnya dibilang, maksudnya kayak ketidaksengajaan, berarti semuanya tuh terjadi tidak sengaja. Kalau dari awal tidak sengaja, semua sampai ke sini, semua sistem pun itu jadi tidak ada sebenarnya. Sampai kayak kemarin Bang Adam sempat jelasin, gue inget tentang kenapa semua orang yang sekolah untuk jadi artis, aktor, selebriti, cuman beberapa yang jadi, nggak semuanya. Kalau misalnya tidak sengaja, secara ketidaksengajaan, semuanya harusnya jadi dong, gitu. Harusnya tidak beraturan, apapun bisa terjadi gitu. Sedangkan di sini kita kan ada sistem. Kita harus usaha dulu baru terjadi kayak gitu. Berarti kan ada sistemnya. Gitu. Super banget jawabannya. Sebenarnya ini saya yang kuliah di sini ya. Lo mewakili. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat kalian bertiga tentang reinkarnasi? Tuh. Karena banyak banget pertanyaannya di 3 platform. Jadi bagaimana pendapatnya? Oke. Pemahaman gue ya, dari sudut pandang pengalaman spiritual gue ya, dan supernatural, intinya reinkarnasi itu ada di situ. Gue menyatakan ada saat gue melihat playground. Jadi kayak ya, dari kecil, remaja, dewasa, terus usia lanjut, terus pengulangan lagi. Di situ kayak gue sadar kita nih kayak pengulangan aja. Cuman ada sistem yang masih gue cari tahu di situ. Karena kita kan reinkarnasi itu membahas 2 aspek. Satu kehidupan yang sedang berjalan, satu dunia yang orang-orang yang udah meninggal. Nah, ini gue tuh masih terbentur di tengah-tengah cara menyambungkan ini antara dunia lain dan dunia orang hidup tuh gimana prosesnya. Gitu. Masih PR banget di situ. Kalau menurut lu enggak? Mungkin Ada. Jadi gue bahas aja dulu kayak gini ya. Kita bilangnya reinkarnasi as a sistem ya. Oke. Reinkarnasi adalah sistem perulangan yang mana itu menyangkut, kalau secara pemahaman literatur pasti ini banyaknya di Hindu Buddha. Nah, ternyata juga hal ini tuh menyangkut sama ada karma baik atau karma buruk ya. Oke. Ternyata bukan cuma di situ ternyata. Abrahamic faith juga mengenali tentang ini sebenarnya reinkarnasi. Cuman sangat-sangat sedikit bisa dibilang itu wilayah esoterik terdalam ya, karena termasuk rahasia ilahi sistem ini. Karena
setahu gua di Yahudi pun juga ternyata ada pengertian dan pengajaran terkait reinkarnasi ini. Kalau di Kristen jujur gue belum terlalu banyak cari tahu pemahaman ini ya, karena ini kan sebenarnya reinkarnasi adalah sebuah pemahaman kalau di Abrahamic faith gitu ya. Nah tapi kalau di Islam adanya di Sufi, ada namanya Tanasuh al-Arwah atau perjalanan jiwa. Jadi konsep adil yang sesungguhnya tuh kita bisa mengerti ketika ternyata ada konsepsi reinkarnasi. Udah sebenarnya gitu aja. Kayak gitu. Konsep keadilan sebenarnya itu. Kalau secara konsep keadilan ataupun sistem, jujur kalau dari aku memang dari keluarga besar aja emang sudah mempercayai reinkarnasi. Cuman setelah aku menimbang-nimbang dengan kenapa ada kepercayaan yang membahas reinkarnasi, ada kepercayaan yang tidak sama sekali membahas reinkarnasi di dalam hukumnya, gitu. Aku rasa di sini kita ambil tengahnya aja. Jadi kayak reinkarnasi itu kalau secara sistem entahlah karena itu rahasia ilahi tadi menurut Arga, secara sistem kemungkinan besar ada. Cuman secara apakah kita perlu tahu sampai sejauh mana tentang reinkarnasi, menurut aku nggak perlu sih. Karena kadang manusia dengan pola pikirnya yang sudut pandang yang ya sebatas yang dia tahu gitu kan. Dengan tahu ada pengulangan, nanti setelah meninggal aku bisa ngulang lagi gitu. Itu jadi meremehkan kehidupan yang sekarang. Ditakutkan seperti itu gitu. Karena kan dengan kita meyakini itu kayak seolah-olah nanti reinkarnasi berikutnya gue mau gini, mau gitu kan. Ya kenapa nggak sekarang aja lu jalanin gitu. Jadi lebih terfokus ke yang sekarang. Kalau aku lihat dari beberapa kepercayaan tuh maunya manusia itu lebih fokus yang ke sekarang aja gitu. Kenapa ada yang nggak percaya sama sekali, nggak perlu dibahas sama sekali gitu. Karena ya itu, ditakutkan itu kalau aku lihat gitu dampaknya dari kita kayak tahu ada reinkarnasi gitu. Cuman kalau memang kita mengetahui itu hanya untuk supaya tahu adanya sistem Tuhan yang sistem keadilan Tuhan, ya itu juga menjadi dampak yang positif juga untuk kita. Oh ya, ada tentang karma, itu kan berarti istilahnya ada sesuatu yang kita belum nyampe tapi kita tahu Tuhan itu adil gitu. Itu sih soal reinkarnasi. Next ya. Ya, oke. Masih berhubungan juga pertanyaan selanjutnya, apakah DNA akan berubah ketika adanya siklus reinkarnasi? Wah, itu Bang Adam. Apakah DNA Akan berubah ketika adanya siklus reinkarnasi. Oke, untuk jawaban dari pertanyaan ini masih proses penelitian di situ karena banyak gini konsep ini gue terjepit di hukum kehidupan, hukum dunia lain. Jadi ada hukum-hukum yang pada akhirnya gue harus kesinambungkan, pada akhirnya mendapatkan sebuah hasil pemikiran di situ. Karena di saat gue pakai hukum pemahaman ini, dia akan bentuk pakai pemahaman ini. Nah, jadi ada banyak hukum di sini dan pada akhirnya itu gue harus kesinambungkannya dulu. Gitu. Jadi belum bisa jawab. Takutnya kalau gue jawab setengah, kalian nanti berpikirnya kemana-mana. Iya. Di situ. Cuman reinkarnasi ada. Pokoknya di situ. Kalau boleh gue tambahin di sini yang dari pertanyaan tadi ya, maksudnya itu DNA secara DNA kita yang atau DNA awal itu kan maksudnya secara pertanyaan aja mungkin masih agak membingungkan ya, rancu ya. Kalau secara DNA dari genetik gitu ya kemungkinan kan ngikutin leluhur, ngikutin kita lahir di negara mana, kita jadi kulit putih, jadi kulit hitam atau apa kayak gitu kan gitu. Tapi kalau secara DNA awal tadi Bang Adam masih neliti kayak gitu sih. Ini soalnya jawab pertanyaan ini harus lebih spesifik. Dia tuh bertanya setelah kita jadi bayi atau kita waktu masih di dunia roh. Ya. Nah jawabannya beda-beda nih. DNA di roh berarti. Kalau di dunia bayi ya kita benar kata Feni, kita looping ke 7 DNA awal gitu loh. Cuma kalau di dunia roh, nah ini hukum-hukumnya masih PR nih. Ngerti kan? Iya. Lebih di situ. Kalau dari sudut pandang manusia yang terkadang kita berpikir secara kasih, seolah-olah ini bisa sadar.
Jadi yang terkutuk ini dikatakan bisa sadar.